Good morning, everyone. Today, I take to share a little bit about the new President Prabowo Subianto. So, let's try to have a casual chat. Hopefully, what I say later can inspire, or let's provide a new perspective for all of us. Background of President Prabowo. Prabowo Subianto is a well-known figure in Indonesia political and military scene. Before becoming president, Prabowo served as Minister of Defense in Advanced Indonesia Cabinet and was also active in politics as chairman and Gerindra Party. His background as former Army general gives him strong perspective of defense policy and national security. Prabowo has long experience in various fields, including diplomat and communication. Two, purity police and program. Sometimes of the police that have been presented by Prabowo Subianto during the campaign period and head of his inauguration and president's conversations sector that are very important for the progress of Indonesia. 1. Improving national infrastructure. 2. Sustainable economic development. 3. Food and energy security. 4. Improving the quality of education and health. 3. Prabowo and foreign policy. Prabowo is also known for his strongly nationalist views on foreign policy. As president, he will likely strengthen bilateral relations with major countries, especially in the economic and defense field without neglecting Indonesian national interests. Prabowo and the future of Indonesia. As the new president, Prabowo Subianto will lead Indonesia into an era filled with global challenge, but also great opportunity with a commitment to creating more development prospects and sovereign Indonesia, as well paying attention to national resources and self-reliant economy. Prabowo is expected to take Indonesia to better direction, although the journey will definitely require hard work and collaboration from all elements of the nation. That is the speech I can give for our section housing. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang simple present tense. Dan yang akan kita pelajari di simple present ini, yang pertama itu ada function, yang kedua ada karakteristik atau ciri-ciri, dan yang ketiga formula, dan yang keempat itu ada latihan atau exercise. Lanjut, di yang pertama kita akan belajar tentang function atau fungsi. What's a function of simple present? Simple present tense ini bisa digunakan untuk menyatakan habit. Habit itu apa? Habit itu adalah sebuah kebiasaan yang biasa dilakukan sehari-hari. Contohnya, cat drinks milk every morning. Kucing minum susu setiap pagi. Itu adalah kegiatan yang dilakukan setiap pagi atau setiap harinya. Dan yang kedua, I usually get up 5 p.m. Saya biasanya bangun jam 5 pagi. Jadi sebuah kebiasaan yang dilakukan setiap pagi itu bangun tidur jam 5 pagi. Ya, tadi fungsi yang pertama sebagai pertanyaan atau pernyataan atau habit tools atau kebiasaan. Function yang kedua untuk menyatakan sebuah fakta, contohnya adalah the sun rises from the east. Matahari terbit dari timur. Jimin is singer.
Jimin adalah seorang penyanyi. Itu sebuah fakta. Lanjut. Di yang keempat kita belajar tentang karakteristik atau ciri-cirinya. Lalu bagaimana sih ciri-ciri dari simple present? Simple present mempunyai ciri-ciri yang pertama. 1. Dia menggunakan art verb of time berupa always, contohnya, selalu, usually, biasanya, often, sering, sometimes, kadang-kadang. Kita juga biasa menggunakan misalnya once a week, sekali dalam seminggu. Itu untuk ciri-ciri yang pertama. Lanjut di ciri-ciri yang kedua, dia menggunakan verb one ditambah s atau es. Verb itu apa sih? Buat teman-teman yang tidak tahu, verb itu adalah kata kerja. Ingat, kata kerja. Contohnya kayak misalnya di sini kan ada tertera read, cooks, dan go. Cook jadi cooks karena dia ketambah verb 1 ketambahan s. Ada juga go menjadi goes karena ketambahan s. Lalu kapan dia bisa ditambahkan s dan kapan dia bisa ditambahkan dengan es. Jadi rata-rata verb 1 atau verb 1 biasanya ditambahkan di belakangnya ada tambahan s. Namun ada beberapa verb yang berakhiran es, beberapa verb yang diikuti dengan es itu adalah sebagai berikut. Jadi verb yang berakhiran ss, misalnya di sini ada discuss menjadi discusses karena berakhiran dengan ss, dan kalimat yang berakhiran dengan ch teach menjadi teaches, dan begitu seterusnya. Yang berakhiran dengan sh, brews menjadi brushes, yang berakhiran dengan x, mix menjadi mixes, o, do yang menjadi does. Lanjut, karakteristik yang ketiga, dia menggunakan to be, is, am, atau are. Nah, am itu digunakan ketika subjeknya adalah I, sedangkan is digunakan ketika subjeknya adalah she, he, it. Contohnya she itu apa? She itu dia perempuan. Contohnya nama perempuan itu Ani. He itu dia laki-laki dan contoh nama laki-lakinya adalah Ali. It itu adalah benda. Cuman satu saja, contohnya cat. Kemudian are ini digunakan untuk you, we, they, dan they itu artinya jamak ya. You, we, they artinya jamak. They terkhusus they. Ingat di karakter pertama dia ada adverb of time, di karakter kedua dia ada verb one ketambahan s atau es, dan ketiga dia menggunakan to be, is, am, atau are. Lanjut. Selanjutnya kita akan menganalisis mana sih kalimat yang merupakan simple present dan mana yang bukan. Ada 6 kalimat di sini. Kalimat pertama, Tata likes strawberry. Nah, teman-teman fokus kepada verbnya. Di sini verbnya likes, yang kata awalnya itu like ketambahan s di belakangnya. Maka dia sudah jelas adalah simple present. Kalimat kedua, Mr. James was at home. Mr. James was. Dia menggunakan was, bukan menggunakan am, is, atau are. Berarti bukan simple present tense. Nah, untuk soal berikutnya bisa teman-teman pahami sendiri seperti yang sudah saya jelaskan tadi di awal. Oke, lanjut.
ini untuk kemudian kita ke formula. Ada dua bentuk jenis dari formula dari jenis formula dari simple present tense ataupun tenses yang lain. Dia menggunakan verb, kalimat verbal dan juga merupakan kalimat nominal, ya guys. Kalimat verbal itu apa sih? Kalimat nominal itu kalimat verbal tense dan simple present itu menggunakan observed verb do or does. Nah, do or does itu diikuti sama base verb. Base verb itu kata kerja inti, kata kerja dasar, misalnya study, work, understand, ataupun understand. Itu kata-kata dasar. Sedangkan nominal dia menggunakan to be. To be-nya dalam simple present adalah is, am, atau are. Penggunaannya seperti tadi, is digunakan untuk she, he, it. Di am digunakan untuk I, are digunakan untuk you, they, we. To be diikuti dengan adjectives, biasanya big, beautiful, and smart adjective. Noun, di sini ada noun, ada adjective tadi saya sudah bilang. Dan kedua, noun itu kata benda, misalnya student, teacher, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada adverb. Adverb itu adalah kata keterangan, dan yang terakhir adalah verb ing. Yang dimana verb ing ini adalah base verb yang ditambah dengan ing. Contohnya study menjadi studying, cook menjadi cooking. Begitu. Sekarang teman-teman sudah tahu bedanya verbal dan nominal. Kalau kalimat verbal itu diikuti dengan base verb yang menggunakan verb atau kata kerja. Sedangkan kalimat nominal ia menggunakan to be, is, am, atau are. Lanjut. Nah, ini dia beberapa formula dari kalimat nominal. Ada kalimat positif dalam simple present. Kalimatnya adalah patternnya ini subject ditambah am, is, atau are ditambah adjective, adverb, noun, atau adjective. Contoh kalimatnya adalah Tata and Cookie are best friend. Nah, karena Tata dan Cookie adalah dua orang, maka dia menggunakan to be, are. Lanjut. Untuk formula kalimat negatifnya adalah subject plus am atau is atau are plus not. Kalau di setiap kalimat negatif selalu ada not-nya. Adverb, noun ditambah adverb, noun atau adjective. Contoh kalimatnya adalah Tata and Cookie are not best friend. Jadi setelah ada to be yang mengikuti subjeknya, kemudian ditambahkan dengan not. Lanjut. Untuk formula yang terakhir adalah kalimat tanya, yang dimana kalimat tanya ini to be-nya diletakkan di depan kemudian diikuti dengan subjek tambahan adverb, noun atau adjective. Contohnya are Tata and Cookie best friend. Nah, teman-teman sudah tahu cara menyusun kalimatnya. Kemudian kita lanjut. Selanjutnya kita ke kalimat verbal atau verbal sentence. Verbal tadi menggunakan do atau does. Untuk formula dalam positive sentence, formulanya adalah subject plus verb 1 plus s atau c plus object. Intinya di verb 1, jadi kalau misalnya kalian bikin kalimat tanpa adanya s atau es, itu bakal susah untuk diidentifikasi apakah dia simple present atau tidak. Jadi ciri-ciri simple present harus ada tambahan s atau es tergantung dari subjeknya. Contohnya
Axel plays piano every day. Nah, di sini sudah jelas. Jadi lanjut ke formula yang kedua. Formula negatif. Kalimat negatifnya adalah subject plus do atau does not plus verb 1 plus object. Contohnya, Axel doesn't not play piano every day. Yang ketiga, kalimat interrogatifnya. Nah, kalimat interrogatifnya adalah do atau does not ditaruh di depan, selalu ditambah dengan subjek dan objek. Contohnya adalah, does Axel piano every day? Lanjut. Sekarang kita ke penggunaan do atau does. Kapan kita menggunakan do, kapan kita menggunakan does? Do ini digunakan dalam bentuk verb 1 saja. Dan do ini digunakan apabila subnya berupa one, I, you, they, we. They itu jamak. Misalnya cats, ada tambahan s-nya di belakang. Do ini basicnya dia dalam bentuk verb 1 tanpa tambahan apapun. Kita lanjut ke does. Does ini cirinya adalah dia verb 1 ditambah s atau s, dan itu digunakan apabila subjeknya adalah she, he, it. She itu dia perempuan, contohnya Ani. He itu laki-laki, contohnya Ali. It itu benda satu saja, contohnya cat. Jadi tidak ada tambahan s-nya, berbeda dengan they. Contohnya adalah she washes and she washes. She washes. Studies, likes, ada tambahan es-nya. Oke. Nah, lanjut ke berikutnya. Sekarang kita akan ke latihan soal menentukan penggunaan menggunakan do atau does. Oke. Terus yang pertama, Toyo sing atau sings sweet night. Nah, terus satunya ada s atau tidak. Contoh soal pertama, karena dia satu orang saja, he, maka dia pakainya verb 1 ditambahkan s. Jadi Toyo sings sweet night. Yang kedua, Toyo and Botak cook atau cooks fried rice. Nah, they, dia lebih dari satu orang, berarti menggunakan they. Berarti verbnya tanpa s. Oke, menjadi Toyo and Botak cook fried rice. Lanjut, untuk soal berikutnya teman-teman bisa mengerjakan sendiri. Nah, exercise-nya sekarang kita akan menggunakan kalimat dalam bentuk kalimat positif menjadi negatif atau interrogatif. Yang pertama ada Jimin helps J-Hope. Kalau kalimat negatif kita tulis lagi Jimin, yang s yang ada di kata helps kita ubah menjadi does not. Baru kita tulis help, tidak pakai tambahan s lagi. Jadi Jimin does not help J-Hope. Oke. Kalimat interrogatifnya, does-nya kita cuma taruh di depan, selebihnya sama dengan kalimat yang negatif. Oke, lanjut. Contoh yang kedua adalah the students play tennis. Negatifnya kita tuliskan lagi the students ini di sini, karena di sini play-nya itu nggak ada s-nya, maka dia memakai do not play tennis. Dan kalimat interrogatifnya, do-nya kita taruh di depan, do the students play tennis. Begitu cara mengubahnya. Oke, lanjut ke berikutnya, membuat kalimat berdasarkan dengan gambar. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk membuat kalimat berdasarkan dengan gambar.
contoh satu. Contohnya, yang pertama, satu gambar saja ya. Ini ada pertanyaan, what do Jamal and Sinta do? Apa yang dilakukan Jamal dan Sinta? Mereka sedang memasak. Jadi, dalam simple present tense, they, Jamal dan Sinta itu kita ubah menjadi they. Oke? Sinta dan Jamal itu kita mengubah menjadi they. Mereka ngapain? Cook. Karena they, maka sebelahnya tidak usah pakai s karena bentuknya jamak. Jadi contoh kalimatnya adalah what do Jamal and Sinta do? Dan jawabannya they cook red rice. Oke. Nah, oke. That's all explanation about simple present. Itu adalah penjelasan saya tentang simple present. Semoga bermanfaat. See you next time and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.